Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, dan bagi teman-teman semoga bisa menontonnya sampai akhir. Saya Muhammad Firman Maulana sebagai host atau pembawa acara di podcast kali ini. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang kami kerjakan untuk menambah pemahaman mengenai isu-isu ekonomi yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia. Dan melalui podcast ini juga kami itu mencoba membahas sebuah topik yang cukup sering muncul dalam berita, tetapi mungkin belum banyak dipahami secara mendalam oleh masyarakat dan khususnya juga bagi mahasiswa. Topik yang akan kita bahas adalah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dari sejarah krisis moneter pada tahun 1998, penyebab melemahnya rupiah, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, hingga pelajaran yang dapat kita ambil dari berbagai negara lain yang pernah mengalami krisis mata uang. Nah, pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang akan membantu menjelaskan dan mengupas tema-tema yang ada pada hari ini. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Firman karena telah memberi saya kesempatan untuk mengisi dalam podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Ar-Razi. Pada kesempatan ini saya akan membawa berbagai informasi dan pandangan terhadap nilai tukar rupiah yang pernah terjadi dalam berbagai periode sejarah Indonesia, termasuk krisis moneter tahun 1998 yang menjadi salah satu peristiwa ekonomi terbesar dalam sejarah bangsa kita ini. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru pada para penonton atau para pendengar mengenai pentingnya memahami kondisi ekonomi, karena pada dasarnya ekonomi bukan hanya berkaitan dengan pemerintah atau pelaku ekonomi, tetapi juga berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin sebagian dari kita itu sering mendengar berita seperti rupiah melemah terhadap dolar, atau nilai tukar rupiah itu anjlok jika ditukarkan dengan dolar. Nah, namun seringkali kita tidak benar-benar memahami apa arti dari berita tersebut dan mengapa hal itu sangat penting. Nah, padahal ketika rupiah itu melemah, dampaknya bisa terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Harga barang impor itu dapat meningkat, biaya pendidikan luar negeri juga semakin meningkat dan jauh lebih mahal dari biasanya. Harga perangkat elektronik juga naik. Bahkan beberapa layanan digital internasional juga dapat mengalami kenaikan biaya. Nah, oleh karena itu pada podcast kali ini kita akan mencoba membahas fenomena tersebut secara santai, namun tetap informatif agar lebih mudah dipahami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Tapi sebelum itu, silahkan Mas narasumber dinikmati dulu minumannya. Ngomong-ngomong soal rupiah, tentu kita akan
ingat kembali pada periode-periode sebelumnya, terutama waktu krisis moneter tahun 1995, yang mana saat itu Indonesia sedang dilanda krisis, bukan hanya Indonesia saja tapi se-Asia, yang dari nilai tukar rupiah awalnya 2.500 per dolar AS berturut drastis ke 16.700, dan pada itu masyarakat panik, semua barang-barang menjadi mahal, dan adanya pengangguran yang menyebabkan atau lengser. Mengapa dolar selalu dijadikan sebagai patokan? Mengapa dolar selalu menjadi patokan? Karena dolar AS itu merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Banyak transaksi global menggunakan dolar AS, mulai dari perdagangan minyak, gas, hingga komoditas yang lain. Oleh karena itu, ketika dolar mengalami penguatan, banyak juga negara ikut merasakan. Tidak hanya Indonesia saja, tapi juga negara lain. Baik, saya itu juga penasaran kenapa hampir semua negara itu selalu membandingkan mata uangnya dengan dolar. Mengapa bukan dengan mata uang negara lain saja? Ya karena kembali lagi selama puluhan tahun dolar AS itu telah menjadi mata uang utama dunia. Banyak bank sentral menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar. Selain itu, sebagian besar transaksi internasional juga menggunakan dolar. Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, investor biasanya memindahkan dana mereka ke aset yang jauh aman. Salah satunya adalah dolar Amerika Serikat. Akibatnya permintaan terhadap dolar meningkat sehingga nilainya menguat, yang membuat mata uang negara-negara, terutama negara-negara yang berkembang, itu nilainya menurun. Oh, jadi ketika dunia sedang tidak stabil, maka dolar itu biasanya juga semakin kuat, begitu? Ya benar. Ya. Dolar sering dianggap sebagai aset yang relatif aman karena itu ketika terjadi perang, konflik internasional atau krisis ekonomi, banyak investor beralih ke dolar karena dolar adalah mata uang. Baik, kalau membicarakan tentang rupiah, tentu kita itu tidak bisa terlepas dari krisis monster tahun 1998. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada dunia pada saat itu? Mungkin yang dimaksud Mas Firman mungkin krisis moneter. Nah, ya itu. Krisis moneter 1997 sampai 1998 merupakan salah satu peristiwa paling berat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Sebelum krisis, nilai tukar rupiah berada di kisaran 2.300 sampai 2.500 per dolar AS. Namun, ketika krisis keuangan Asia melanda, rupiah mengalami tekanan yang sangat besar hingga sempat berada di sekitar 16.000 per dolar AS. Bayangkan, dalam waktu yang relatif singkat, nilai tukar rupiah melemah lebih dari 6 kali lipat. Itu tentu sangat mengejutkan bagi masyarakat pada saat itu. Ya, benar sekali. Banyak yang perusahaan yang memiliki utang dalam dolar tidak mampu membayar kewajiban. Akibatnya banyak perusahaan bangkrut dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, harga berbagai kebutuhan
pokok meningkat secara drastis. Daya beli masyarakat menurun dan kondisi ekonomi menjadi sangat sulit. Dan masyarakat turun ke jalanan, demonstrasi pecah di mana-mana dan membuat bahan koleksi. Kalau dilihat dari sisi masyarakat, bagaimana dampak krisis tersebut? Dampaknya sangat luas. Banyak keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi secara tiba-tiba. Perusahaan belum melakukan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Harga kebutuhan sehari-hari meningkat. Banyak usaha kecil maupun besar mengalami kesulitan. Sebagai masyarakat bahkan harus mengubah pola hidup mereka karena pendapatan yang dimiliki tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan seperti semisal saya sebelum anjloknya rupiah, sebelum krisis moneter, dengan uang 2.000 saya bisa membeli rokok misalnya. Tapi setelah krisis moneter, uang 2.000 ini tidak ada apa-apanya dan membuat perekonomian keluarga menjadi menurun. Nah, bagaimana mahasiswa ketika waktu itu? Mahasiswa ketika terjadinya krisis moneter, banyak mahasiswa yang menghadapi kesulitan biaya pendidikan terutama. Ada yang harus bekerja sambil kuliah, ada yang mengambil cuti, bahkan ada yang terpaksa menghentikan studinya karena kondisi ekonomi keluarga yang menurun. Krisis tersebut menunjukkan bahwa masalah nilai tukar tidak hanya berdampak pada dunia bisnis, tapi juga dapat mengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Setelah krisis 1998 itu berakhir, apakah bagaimana perkembangan rupiah pada saat itu? Setelah krisis 1998, kondisi ekonomi Indonesia perlahan baik, tetapi nilai tukar rupiah tidak pernah kembali ke sebelum krisis. Pada awal tahun 2000-an, rupiah bergerak di kisaran 8.000 sampai 10.000 rupiah per dolar AS. Kemudian pada periode berikutnya berada di sekitar 10.000 sampai 14.000 per dolar AS. Memasuki era 2020-an, rupiah beberapa kali berada di kisaran 14.000 hingga 16.000 rupiah per dolar dan sesekali mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi global. Berarti secara historis nilai rupiah itu memang mengalami penurunan cukup besar dibanding dengan sebelum krisis sebelum moneter. Ya benar. Namun pernah dipahami bahwa kondisi ekonomi tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator saja. Banyak faktor lain yang perlu diperhatikan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, dan stabilitas sektor keuangan. Apa saja faktor yang menyebabkan rupiah itu dapat melemah? Ada beberapa faktor utama. Pertama adalah kondisi ekonomi global. Ketika ekonomi dunia tidak stabil, investor cenderung menarik dana dari negara berkembang dan memindahkannya ke negara yang dianggap aman. Yang kedua adalah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Jika suku bunga di Amerika Serikat, investor lebih tertarik menyimpan dana di sana karena keuntungannya lebih besar. Yang ketiga adalah ketergantungan terhadap impor. Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, teknologi, dan energi. Karena transaksi dilakukan menggunakan dolar, maka permintaan terhadap dolar menjadi tinggi. Karena itu negara kita sekarang meminimkan impor daripada ekspor. Yang keempat adalah faktor psikologis dasar, psikologis pasar. Ketika muncul ketidakpastian politik atau ekonomi,
kepercayaan investor dapat menurun sehingga mempengaruhi nilai tukar. Kadang juga ada anggapan bahwa hanya Indonesia yang mengalami pelemahan mata uang. Apakah pernyataan itu benar demikian? Sepenuhnya tidak. Banyak negara lain juga pernah mengalami hal serupa, bahkan ada di Argentina merupakan salah satu contoh yang sering dibahas dalam ekonomi internasional. Negara tersebut mengalami inflasi tinggi selama bertahun-tahun, nilai mata uang peso terus melemah sehingga banyak masyarakat lebih memilih menyimpan dolar daripada mata uang nasional Amerika Serikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Contoh lainnya adalah Turki. Dalam beberapa tahun terakhir, mata uang lira Turki mengalami pelemahan yang cukup besar. Dampaknya adalah kenaikan harga barang dan menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah harus mengambil berbagai kebijakan ekonomi untuk mengurangi tekanan terhadap mata uang. Kalau yang paling ekstrim, apakah ada? Ada. Tercatat waktu itu negara Zimbabwe. Negara ini pernah mengalami hyperinflasi yang sangat parah. Pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga nilai uang menjadi sangat rendah. Pada saat itu terdapat uang kertas bernilai miliaran, bahkan triliunan dolar Zimbabwe, tetapi nilainya tetap tidak cukup untuk membeli banyak barang. Kondisi tersebut menjadi salah satu contoh yang terkenal mengenai dampak buruk ini. Bayangkan satu kertas uang itu nolnya 12 dan itu tidak cukup untuk membeli satu telur di Zimbabwe. Kalau dilihat kondisi Indonesia saat ini, apakah memiliki potensi seperti kejadian pada tahun 1998? Resiko ekonomi itu selalu ada. Namun kondisi Indonesia saat ini berada dibandingkan masa krisis dulu. Sistem perbankan lebih kuat, pengawasan sektor keuangan lebih baik, dan cadangan devisa negara juga lebih besar. Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak otomatis berarti Indonesia sedang menuju krisis seperti tahun 1999. Jadi, kita tidak bisa mengasumsi bahwa ini krisis moneter akan terjadi. Sekarang coba kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa. Mengapa generasi muda itu perlu memahami persoalan nilai tukar? Karena dampaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika yang rupiah melemah, harga laptop misalnya, harga HP dan perangkat elektronik cenderung meningkat. Biaya pendidikan luar negeri menjadi lebih mahal. Harga berbagai aplikasi dan layanan digital internasional juga dapat meningkat. Selain itu, perusahaan yang mengalami kenaikan biaya produksi dapat mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan baru juga bisa berpengaruh. Sekarang mari kita itu berandai-andai. Apa yang mungkin terjadi jika suatu hari nilai tukar rupiah itu bisa mencapai 20.000? Kemungkinan besar harga barang impor akan meningkat. Biaya produksi perusahaan yang menggunakan bahan baku impor juga akan naik. Akibatnya, banyak harga barang yang beredar di masyarakat ikut mengalami kenaikan. Walaupun dampaknya tidak selalu langsung masyarakat,
secara langsung, masyarakat pada akhirnya akan merasakan perubahan tersebut melalui peningkatan daya. Dari semua pembahasan kita hari ini, itu apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran terbesarnya adalah bahwa stabilitas ekonomi sangat penting. Krisis moneter 1998 menunjukkan bahwa pelemahan mata uang bukan sekedar angka di layar komputer. Dampaknya dapat mempengaruhi pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan keluarga, bahkan stabilitas negara. Selain itu, kita juga belajar bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan nilai tukar. Negara seperti Argentina, Turki, dan Zimbabwe pernah mengalami masalah yang bahkan lebih berat dari yang sekarang. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi ekonomi agar dapat memahami berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi terjadi. Mungkin ada orang yang bertanya kepada Mas Hafid tentang hal ini, dan itu dikaitkan dengan program pemerintah. Ada. Dan kemarin ada saya, ada di chat saya. Nah ini, Pak Hafid, apakah MBG mempengaruhi anjloknya rupiah saat ini? Saya kurang tahu, ini tanya masalah program pemerintah makan bergizi gratis. Tapi mungkin tanya mungkin. Ya, singkatnya itu MBG makan bergizi gratis kemungkinan bukan penyebab tunggal anjloknya rupiah, tetapi bisa menjadi salah satu faktor yang membuat investor khawatir terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kenapa begitu? Nilai rupiah dipengaruhi banyak faktor: suku bunga AS, arus modal asing, kondisi ekonomi global, harga komoditas, defisit, anggaran, utang pemerintah, dan kepercayaan investor. Program MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sebagian pelaku pasar khawatir mengeluarkan negara akan membengkak dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kekhawatiran inilah yang dapat menekan sentimen pasar terhadap rupiah. Bahkan laporan World Bank menyebut kekhawatiran investor terhadap program belanja besar pemerintah sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada arus keluar modal dan pelemahan rupiah. Tapi pada sisi lain, pemerintah berargumen bahwa MBG dapat meningkatkan kualitas gizi, produktivitas SDM, dan menggerakkan ekonomi lokal dalam jangka panjang. Jika berhasil, dampaknya justru bisa positif. Jadi masalahnya bukan semata-mata ada MBG, ya, melainkan apakah pendanaannya dianggap berkelanjutan dan kredibel oleh pasar. Kalau ditanya seperti anak ekonomi, apakah MBG membuat rupiah anjlok? Jawaban yang paling tepat adalah tidak secara langsung. Namun besarnya kebutuhan anggaran MBG dapat meningkatkan kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal negara, yang kemudian ikut menekan nilai rupiah bersama faktor-faktor lain seperti kondisi global dan arus modal asing. Jadi kalau ada yang bilang rupiah anjlok karena MBG, ya, terutama yang suka komen-komen yang jelas di sosmed, ya, itu terlalu menyederhanakan masalah. Kalau ada yang bilang MBG sama sekali tidak berpengaruh, ya, itu juga kurang tepat. Realitanya ada banyak faktor yang
bekerja bersama. Nah, dari pembahasan kita hari ini dapat dipahami bahwa perjalanan rupiah itu telah mengalami berbagai rintangan dan tantangan. Mulai dari krisis moneter tahun 1998 hingga tekanan ekonomi global pada masa sekarang. Dan melemahnya rupiah itu juga bukan hanya persoalan pemerintah atau ekonomi, melainkan sesuatu yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari harga barang hingga biaya pendidikan itu meningkat dan sulit mencari peluang kerja hingga kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan bagi kita dan juga mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan memahami berbagai faktor yang memengaruhi nilai tukar mata uang. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasan Anda yang sangat menarik. Terima kasih kembali. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi seluruh pendengar. Saya sebagai narasumber pada podcast kali ini berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mengisi podcast yang ada di sini. Mungkin saya berdiri sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya juga sebagai pembawa acara atau host pada podcast kali ini. Saya juga pamit untuk undur diri dan sampai jumpa lagi di episode podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.